Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftahna futuhal arifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, wa kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian Masjid Al-Husna yang saya muliakan, mengawali pengajian pada pagi hari ini dari Ahad yang penuh dengan berkah, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlah. Hadirat jamaah yang mulia, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Kahfi ayat 81. Mari bersama-sama kita baca ayat 81 surah Al-Kahfi. Bareng-bareng bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradna an yumtinahuma rabbuhuma khairan minhu zakah. Rabbuhuma khairan minhu zakah. Zakatan wa aqrab rahma. Zakatan wa aqrab rahma. Ulangi sekali lagi. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma.
زكاة وأقرب رحما. Kita lihat satu ayat sebelumnya, ayat 80. Ini penjelasan Nabi Khidir terhadap ketidaksabaran Nabi Musa. Fa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minin khashina. Kenapa aku bunuh itu anak muda, ghulam? Sebenarnya anak itu dia punya orang tua, dan kedua orang tuanya orang yang baik-baik. Fa khashina, akan tetapi kami takut, kami khawatir an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami khawatir, kami takut kalau anak ini mempengaruhi orang tuanya dan bahkan menjadikan orang tuanya tughyana wa kufra, menjadi orang tua yang tidak baik, bahkan bisa jadi orang tua yang kufur. Itulah alasan kemudian Nabi Khidir mengambil eksekusi, anak tersebut dibunuh. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma, dengan satu harapan. Fa'aradna, kami ingin, fa'aradna, kami menghendaki, arada yuridu iradah, kehendak, berkehendak, qudrat iradat. Qudrat apa? Kekuasaan. Iradat, kehendak. Sifat wajib Allah yang 20, ya kan? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, qadiran itu sama dengan qudrat. Jadi dari 20 itu kalau diringkes lagi 13 sebenarnya. Wujud, qidam, baqa, apa? Baqa ya. Baqa. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 13 sebenarnya. Dari 20 itu 13. Kemudian khadiran, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Mengulangi tadi, mengulangi yang 7. 13 plus 7 20. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Arada yuridu irada. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Kata Nabi Khidir, kami ingin agar Allah Tuhan dari dua orang tadi menggantikan anak itu khairan min, anak yang lebih baik. Jadi anak itu aku bunuh dengan satu harapan, dengan satu keinginan,
agar kelak Allah mengkaruniakan anak kembali kepada kedua orang tua itu, yang anak tersebut khairum minhu, lebih baik ketimbang dari anak yang aku bunuh tadi. Lebih baik apanya? Zakah. Coba tolong dengarkan. Zakah. Khairum minhu zakatan. Zakatan. Ada kata zakat pada ayat ini. Maknanya apa zakat itu? Bersih. Aku ingin anak yang nanti terlahir kembali dari kedua orang tua itu anak yang khairum minhu zakatan, lebih baik daripada anak itu dalam hal kebersihan jiwanya, zakat. Makanya ada syariat zakat dalam Islam, yang berarti apa? Bersih. Orang yang berzakat itu hatinya bersih, hartanya bersih. Hatinya bersih, hartanya bersih. Kenapa? Karena setiap kepemilikan seorang muslim itu tidak 100% total milik dia. Haqqul lisaini wal mahrum. Ada haknya orang yang minta, dan ada haknya orang lain yang terhalang. Ibu punya uang? Bu punya uang enggak, Bu? 100 juta punya uang. Bapak ada yang punya uang 1 miliar? 1 M? 1 ember? 2,5% itu bukan milik ibu, bukan milik bapak, tapi lisail. Ada haknya orang lain di situ. Ya, tapi ini hasil usaha saya. Iya betul. Tapi bukan murni hasil usaha kita. Yang pasti di situ ada kontribusi Allah yang menentukan, qudrat, iradat. Jadi baru sekalian, anak itu yang aku bunuh, aku khawatir dia mempengaruhi kedua orang tuanya, dan ingin agar nanti Allah mengkaruniakan anak yang baru, yang lebih bersih hatinya. Wa aqraba ruhma. Ingat nih, wa aqraba ruhma, dan lebih dekat rasa kasih sayangnya. Ruhma. Rahmah itu sama dengan rahim. Maka ada silaturahim, menghubungkan persaudaraan agar terjadi saling mengasihi. Jadi silaturahim itu gunanya, manfaatnya adalah menyambung persaudaraan agar saling mengasihi satu dengan yang lain. Falyasil rahimah. Kata Nabi, orang yang ingin dijembarkan itu, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, bersilaturrahimlah. Wa aqraba rahmah. Jadi Nabi Khidir berharap anak yang akan menggantikan anak yang dibunuh itu adalah kriterianya
zakatan wa aqraba rahmah. Anak yang hatinya bersih, anak yang jiwanya bersih, dan anak yang sayang sama orang tua. Sayang sama orang tua. Itu saja Pak Bu. Kriteria anak yang baik itu adalah yang hatinya bersih, jiwanya bersih, pikirannya bersih, cara pandangnya bersih. Penting itu. Kadang-kadang kita lihat sepintas anak itu baik, tapi kadang-kadang cara pandangnya yang tidak baik. Cara pandangnya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Allah, jangan tersinggung. Ada orang setiap malam tahajud. Tolong dengar. Ada orang setiap malam apa? Ada orang setiap hari Senin puasa sunnah Senin. Ada orang setiap hari Kamis puasa sunnah Kamis. Tapi kemudian dia menjadi seorang pembunuh. Percaya tidak? Percaya tidak? Malamnya tahajud, tidak putus puasa sunnah, tapi dia menjadi seorang pembunuh. Dan yang dibunuh adalah menantunya Nabi, sahabat Ali. Sahabat Ali itu meninggalnya, wafatnya dibunuh oleh Abu Lu'lu. Siapa Abu Lu'lu? Orang kafirkah dia? Orang yang bejatkah dia? Dia ahli tahajud, ahli puasa Senin Kemis, tetapi membunuh menantunya Nabi. Kenapa sebab? Cara pandang. Cara pandang. Ya. Apa? Cara pandang. Jadi penting. Ibu bapak sekalian, anak-anak kita ini sangat rentan terhadap apa yang disebut dengan brainwash. Apa brainwash itu? Otaknya dicuci. Otaknya dicuci. Rentan terutama mahasiswa-mahasiswa tingkat pertama. Undang 1-2 orang, 10 orang di camp dilakukan yang disebut dengan brainwash. Brainwash itu cuci otak, seperti yang pernah terjadi dulu ketika zaman Hitler, Nazi Hitler itu, tahu Bu Hitler Bu? Bu tahu Hitler Bu? Taunya apa? Itu anak-anak itu dikumpulkan, dicuci otaknya. Dalam otak dia hanya ada satu, Nazi, Hitler. Ya sudah. Jadi sekalian, brainwash, cuci otak, cara pandang. Karena itu anak yang diharapkan terlahir itu, yang menggantikan anak yang dibunuh itu adalah zakata wa aqraba rahmah. Jiwanya bersih, pikirannya jernih, pikirannya bersih.
dan sayang sama orang tua. Bapak Ibu sekalian, penting menanamkan ke anak-anak kita agar menjadi anak yang sayang kepada orang tua. Kadang-kadang anak itu beranggapan bahwa kalau sudah ngasih sesuatu kepada orang tuanya itu dianggap hebat, dianggap sudah berjasa, padahal itu baik tetapi tidak baik kalau punya pandangan seperti itu. Ya baik, ngasih itu kan baik, tetapi cara pandang seperti itu menjadi cara pandang yang tidak baik. Pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan, taruhannya adalah nyawa, tidak bisa ditebus oleh anak dengan pemberian apapun. Ini disampaikan kepada anak kita tuh, harus disampaikan. Nah, pengorbanan nyawa ibumu ketika melahirkan kamu, taruhannya adalah nyawa. Jadi ketika kamu ngasih apapun kepada orang tua, jangan beranggapan itu adalah sudah mampu menebus jasa orang tua. Sama sekali tidak. Ini penting disampaikan Bapak dan Ibu sekalian kepada anak-anak kita, sehingga rasa sayang mereka kepada orang tuanya tetap terjaga selamanya. Wa aqraba rahma, yang rasa kasih sayangnya kepada orang tua lebih dekat. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah. Sedangkan tembok, masih ingat gak cerita minggu kemarin? Tembok, ada tembok apa itu? Tembok yang mau roboh, ya kan? Kemudian ditegakkan kembali. Ini namanya di refresh ya, diingatkan kembali nih ceritanya ya. Jadi ada tembok mau roboh, kemudian ditegakkan kembali. Siapa yang menegakkan? Nabi Khidir, gitu ya. Sedangkan tembok itu adalah milik ghulamaini, dua orang pemuda yang yatim. Ada dua anak muda yatim. Fil madinati, dia bertempat tinggal di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah tembok yang mau roboh itu ada simpanan harta. Wa kana abuhuma shaliha, sedangkan kedua orang tuanya dari dua anak yatim itu salihah, orang yang saleh. Ya, anak itu yatim atau masih punya orang tua? Jawab. Anak itu yatim atau masih punya orang tua? Yatim. Kalau yatim berarti sudah tidak punya orang tua. Jadi anak ini, dua anak ini punya orang tua yang soleh, tapi kemudian sudah meninggal, makanya disebut yatim. Kriteria yatim itu adalah anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam usia baligh, ya, dalam usia baligh. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang orang tuanya masih ada utuh, bapaknya ada, ibunya ada,
saudaranya ada, tapi disebut yatim. Sebut yatim. Yang seperti apa? Laisal yatimu qad mata waliduhu, innal yatim yatimul ilmi wal adabi. Sebenarnya yang disebut yatim itu adalah bukan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, tetapi sejatinya yang disebut yatim itu adalah yatimul ilmi wal adabi, orang yang tidak punya ilmu dan orang yang tidak punya adab. Itu yatim. Orang tuanya utuh, masih ada, saudaranya masih lengkap, tapi disebut yatim. Kenapa? Karena yatimul ilmi wal adab, tak punya ilmu dia, tak punya adab, tidak punya ilmu bahaya, tidak punya adab, jauh lebih berbahaya. Pinter tapi keblinger. Pinter tapi keblinger, pinter tapi enggak benar. Jadi tembok yang mau roboh kemudian ditegakkan kembali itu milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Di bawahnya itu ada kanzul lahuma, ada simpanan harta orang tuanya. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma. Kemudian Tuhanmu berkehendak agar ketika kedua anak ini sampai ashuddahuma, sampai pada usia tertentu dewasa, wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika, dan mereka akan mengeluarkan simpanan yang ada di bawah tembok itu rahmatan min rabbika, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ammal ha'id alladhi aslahtuhu wa arkalta 'ala islahah fa kana li saghiraini fil madinah allati ji'naha qad mata abuhuma. Orang tuanya sudah meninggal, anaknya ada di kota. Wa kana tahta al-ha'id malun madfunun lahuma, di bawah tembok itu ada harta tersimpan. Wa kana abu hadaini saghiran salihan, kedua orang tuanya adalah anak yang saleh, orang tua yang saleh. Farada rabbuka ya Musa an yablugha sinna rishdi wa yakbara, ketika kedua anak tersebut telah mencapai usia tertentu dan dewasa, wa yakhrija malahum al-madfun min tahtih, kedua anak tersebut nanti akan mengeluarkan simpanan yang tertimbun di bawah apa namanya, di bawah tembok itu. Idlaw saqatul haid al-an la nankash malahum wa ta'arrad al-diya. Ini lantas persoalannya di mana ini? Persoalannya di mana nih sekalian? Ada tembok miring, ya kan? Halo? Ada tembok miring, kemudian ditegakkan. Siapa yang menegakkan tembok itu? Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir menegakkan kembali tembok yang miring itu? Alasannya nih Bu, Pak,
Karena di bawah tembok itu ada simpanan harta peninggalan orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal berarti kan? Nanti suatu saat ketika anak ini dewasa, maka anak tersebut bisa mengambil kembali harta simpanan orang tuanya. Sekarang nih, kalau temboknya ambruk, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidak terlihat. Harta simpanan itu menjadi tidak terlihat, nggak kelihatan. Kenapa? Karena ketumpuk oleh tembok. Supaya terlihat harta simpanan itu, maka temboknya jangan sampai ambruk, maka aku tegakkan kembali, kata Nabi Khidir, supaya terlihat barang simpanan yang ada di bawah tembok tersebut. Kelak suatu saat akan diambil manfaatnya oleh kedua anaknya tersebut. Faham tidak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musiina qad ja'uk lizzambi yastaghfirunallah. Idlau saqatul haid, kalau temboknya roboh sekarang, la nakshif ma lahuma wa ta'arrad lidhiya, hartanya tidak terlihat dan boleh jadi hilang. Wa kana hadha tadbir rahmatan min rabbik, itu alasannya. Wa ma fa'altuhu min ijtihadi wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah Musa, rahasia-rahasia yang aku lakukan yang kamu tidak bisa bersabar. Ya, selalu protes, ya kan? Selalu protes. Tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu. Kemudian dipaparkanlah alasan-alasannya. Walamma dzakarallahu qissatal Khadir, dzakara qissata Dzil Qarnain. Selesai nih Bu, Pak, cerita Khidir sama Nabi Musa selesai. Ya, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah kesabaran. Orang belajar itu harus sabar, ya. Tidak boleh banyak protes kepada guru, itu kan? Tak, apa kata guru sajalah, begitu ya. Saya ngaji di tempat lain, ada ibu-ibu protes. Ibu-ibu protes coba. Saya bercerita tentang maqasid syariah. Bla 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 bla. Sampai pada penjelasan tentang menutup aurat. Ini di pengajian saya di tempat lain. Saya bilang begini nih Bu. Ibu tolong dengar. Saya katakan, perempuan itu yang penting menutup aurat. Menutup aurat. Bukan pada persoalan
jilbabnya kayak apa, bukan. Sebab jilbab itu model. Dulu tuh nggak ada jilbab, ya kan? Dulu adanya apa? Kerudung, ya kan? Jilbab yang besar-besar yang kayak mukena itu tuh model. Artinya perempuan tuh yang penting nutup aurat. Mau pakai kerudung boleh, mau pakai udeng-udeng boleh, yang penting menutup auratnya. Ibu protes, Pak, kan ada dalam ayatnya. Nah, saya bilang, ibu jangan ngajarin saya ini lebih pintar daripada ibu, saya bilang. Jangan ngajarin saya. Selesai ngaji, Ustaz, maaf Ustaz. Ibu baca ayat hanya dari terjemah. Tapi kalau saya baca ayat dari tafsir, ayat yang terlafaz belum tentu maknanya itu. Boleh jadi ada tafsir yang lain. Jadi persoalan jilbab itu saya bilang model pakaian. Tahun 60-an belum ada jilbab, ada yang kerudung. Satu ayat lagi. Kemudian wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'attu 'alaikum minhu dzikra. Selesai cerita Khidir dan Nabi Musa. Sekarang berikutnya kita akan bercerita tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain. Secara lafziyah, secara harfiyah, ibu bapak, Qarnain itu tanduk. Secara harfiah, Dzulqarnain artinya yang punya dua tanduk. Qarnain. Tetapi siapa sebenarnya Dzulqarnain itu? Nanti episode berikutnya. Itu ya. Yang jelas sekarang cerita Khidir dan Musa selesai. The end. Selesai ya. Nah, episode berikutnya kita akan bercerita tentang Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain? To be continue. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadirat jamaah yang saya muliakan, sa'atu alaikum min khabarihi juz'an ta'tabiyuna bihi wa tadhakkarun. Dzulqarnain akan kita jelaskan ya, insyaallah pada ayat-ayat berikutnya. Dan sesungguhnya cerita Dzulqarnain itu ada kaitannya dengan cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa. Demikian Bapak dan Ibu sekalian pengajian pada pagi hari ini yang bisa saya jelaskan. Sebelum mengakhiri, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada yang sudah menyediakan Ahad Berkah pada pagi hari ini. Pertama, Mak Was. Mana Mak Was? Mak Was, ya. Ya, makasih Mak Was. Yang kedua kepada Ibu Haji Gina ya, terima kasih. Mana Ibu Haji Gina mana? Itu ya. Ya, terima kasih Ibu Haji Gina ya. Semoga Mak Was, Ibu Haji Gina diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada semuanya. Untuk Ahad Berkah yang akan datang tanggal 5 Juli sudah ada Pak Haji Wowo Naryo. Mana Pak Haji Wowo? Aturun Haji Wowo. Beliau akan berangkat umroh tanggal 6 Julinya. Jadi Ahad Berkahnya tanggal 5, syukuran sebelum berangkat umrohnya adalah pengajian Ahad Berkah. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri sama-sama dengan membaca surat Al-Asr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monggo diatur